Teror arwah korban kerusuhan 1998. Arif Hidayat adalah seorang pria berusia 45 tahun yang kini menjalani kehidupan tenang di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tetapi atletis, dengan rambut hitam yang mulai memutih di beberapa bagian. Wajahnya menyiratkan ketenangan, namun di balik matanya yang tajam, terdapat bayangan masa lalu yang kelam. 26 tahun yang lalu, Arif adalah seorang jurnalis muda yang berani. Saat kerusuhan 1998 meletus di Jakarta, dia berada di tengah-tengah kekacauan, merekam setiap detik tragedi yang terjadi. Keberaniannya dalam meliput peristiwa tersebut membuatnya terkenal di kalangan jurnalis dan masyarakat, tetapi juga meninggalkan bekas luka mendalam dalam jiwanya. Dia menyaksikan kekerasan brutal, kematian, dan penderitaan yang tak terbayangkan. Kerusuhan 1998 adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Saat itu, negara berada dalam krisis ekonomi yang parah, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto mencapai puncaknya. Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto semakin membesar, dan situasi menjadi semakin tidak terkendali. Pada bulan Mei tahun 1998, Jakarta berubah menjadi medan perang. Ketegangan yang sudah lama terpendam meledak menjadi kekacauan besar. Ribuan orang turun ke jalan, dan protes damai berubah menjadi kerusuhan yang brutal. Massa yang marah mulai membakar gedung-gedung, menjarah toko-toko, dan merusak infrastruktur kota. Suara tembakan dan ledakan menjadi latar belakang yang menakutkan, menggema di seluruh penjuru kota. Arif, saat itu seorang jurnalis muda yang bekerja untuk salah satu surat kabar nasional, berada di tengah-tengah kekacauan ini. Dia ditugaskan untuk meliput peristiwa yang terjadi dan mengirimkan laporan langsung dari lapangan. Berbekal kamera dan buku catatan, Arif menyaksikan langsung horor yang terjadi di jalanan Jakarta. Pada hari pertama kerusuhan, Arif melihat bagaimana gedung-gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan yang dulunya megah berubah menjadi puing-puing yang terbakar. Asap tebal hitam mengepul ke langit, menyelimuti kota dengan bau menyengat dari material yang terbakar. Di beberapa sudut jalan, Arif melihat warga yang mencoba menyelamatkan diri, berlari dengan wajah panik dan penuh ketakutan. Yang paling mengerikan adalah kekerasan yang terjadi. Arif melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana massa yang marah menyerang siapa saja yang mereka anggap sebagai musuh. Banyak warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran utama kekerasan. Toko-toko mereka dijarah dan dibakar, sementara pemiliknya dipukuli dan dilecehkan. Arif melihat seorang wanita tua keturunan Tionghoa yang terjebak di dalam rumahnya yang terbakar, berteriak minta tolong namun tak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya. Di jalan lain, Arif menyaksikan pertempuran sengit antara demonstran dan aparat keamanan. Polisi dan tentara dikerahkan untuk meredakan kerusuhan, tetapi kehadiran mereka justru memperburuk keadaan. Suara tembakan terdengar di mana-mana, dan Arif melihat beberapa demonstran jatuh tersungkur, terkena peluru yang ditembakkan tanpa pandang bulu. Darah mengalir di jalanan, dan jeritan kesakitan menggema di udara. Selama berhari-hari, kekacauan terus berlangsung. Setiap hari, Arif melaporkan kejadian-kejadian yang dia saksikan dengan penuh ketakutan dan ketegangan. Dia mencatat setiap detail, dari jumlah korban hingga kerusakan yang terjadi, sambil berusaha menjaga jarak dari bahaya. Namun, beberapa kali dia hampir tertangkap di tengah kerusuhan, merasakan langsung ketegangan dan ancaman yang melingkupinya. Dampak dari kerusuhan ini sangat besar dan meninggalkan bekas yang mendalam pada masyarakat Indonesia. Ribuan orang tewas atau terluka, ribuan bangunan hancur, dan ekonomi semakin terpuruk. Rasa takut dan trauma menyelimuti warga, terutama mereka yang kehilangan keluarga dan harta benda. Kerusuhan ini juga menjadi katalisator yang akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa, membuka jalan bagi era reformasi. Bagi Arif, pengalaman ini adalah mimpi buruk yang tak pernah bisa dia lupakan. Setiap kali dia menutup matanya, bayangan kekerasan dan kesakitan yang dia saksikan kembali menghantuinya. Kengerian yang dia lihat bukan hanya menjadi bagian dari sejarah yang dia tulis, tetapi juga menjadi bagian dari jiwanya yang terluka. Setelah kerusuhan berakhir, Arif mencoba untuk melanjutkan hidupnya sebagai jurnalis. Namun, mimpi buruk dan kilas balik yang terus menghantui membuatnya sulit untuk terus bekerja di lapangan. Akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan dunia jurnalistik dan beralih menjadi seorang penulis. Kini,
Arif menjalani hidup yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Di rumahnya yang sederhana, dia menemukan ketenangan dalam menulis. Buku-bukunya, sebagian besar fiksi yang terinspirasi oleh pengalaman dan pengamatannya selama menjadi jurnalis, berhasil menarik perhatian banyak pembaca. Gaya menulisnya yang tajam dan realistis membuatnya mendapatkan tempat khusus di hati para penggemar literatur Indonesia. Setiap hari, Arif memulai rutinitasnya dengan berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumahnya. Dia menyukai ketenangan pagi hari dan suara alam yang menenangkannya. Setelah itu, dia akan duduk di ruang kerjanya, sebuah ruangan kecil dengan jendela besar yang menghadap ke taman, dan mulai menulis. Meja kerjanya penuh dengan catatan, buku referensi, dan laptop yang selalu menyala. Meskipun hidupnya kini tampak tenang, Arif tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Sesekali, dia masih merasakan kegelisahan yang datang tiba-tiba, terutama saat dia menulis tentang kekerasan atau ketidakadilan. Namun, dia menemukan cara untuk mengalihkan rasa gelisahnya melalui tulisannya, menggunakan kata-kata sebagai pelarian sekaligus terapi. Arif jarang berbicara tentang masa lalunya sebagai jurnalis pada orang lain. Hanya sedikit teman dekat yang mengetahui betapa dalam trauma yang dia alami. Meskipun demikian, dia selalu berusaha untuk tetap kuat dan tegar. Bagi Arif, menulis adalah cara untuk menyembuhkan diri dan juga untuk berbagi kisah-kisah yang perlu didengar oleh dunia. Sejak memutuskan menjadi penulis, Arif telah menerbitkan beberapa buku yang mendapatkan pujian kritis. Karyanya mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap masalah sosial dan kemanusiaan. Dalam setiap cerita, dia menyisipkan pesan-pesan yang menggugah hati dan pikiran pembacanya, mengajak mereka untuk merenungkan kembali arti keadilan dan kemanusiaan. Namun, ketenangan yang Arif rasakan mulai terganggu ketika dia menerima tawaran untuk menulis buku tentang kerusuhan 1998. Tawaran itu datang dari sebuah penerbit ternama yang ingin mengabadikan peristiwa tersebut dalam bentuk tulisan yang jujur dan mendalam. Awalnya, Arif merasa ragu dan takut. Tawaran itu mengingatkannya pada masa-masa paling kelam dalam hidupnya, ketika dia menyaksikan kengerian yang meninggalkan luka mendalam di hatinya. Dia teringat akan bayangan kekerasan, kematian, dan penderitaan yang pernah menghantuinya. Malam itu, Arif duduk di ruang kerjanya, memandangi surat tawaran tersebut sambil berpikir keras. Kenangan masa lalu kembali menghantamnya dengan kekuatan penuh. Selama beberapa hari, Arif terus merenungkan tawaran itu. Dia ingat bagaimana kerusuhan 1998 menghancurkan banyak kehidupan dan bagaimana tragedi itu mengubah arah sejarah Indonesia. Namun, dia juga ingat betapa sulitnya menghadapi trauma yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. Mengambil proyek ini berarti membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Arif berbicara dengan beberapa teman dekatnya, termasuk rekan sesama penulis dan mantan jurnalis. Mereka memberikan berbagai saran, tetapi pada akhirnya, keputusan ada di tangannya. Salah satu temannya, Budi, yang juga seorang jurnalis, mengatakan sesuatu yang membuat Arif berpikir lebih dalam. Arif, mungkin ini adalah kesempatan untuk memberikan suara kepada mereka yang tidak bisa lagi berbicara. Kamu bisa menceritakan kebenaran yang selama ini mungkin terabaikan. Ini lebih dari sekedar proyek penulisan, ini tentang keadilan dan pengakuan. Kata-kata Budi terus terngiang di kepala Arif. Dia mulai melihat tawaran ini dari perspektif yang berbeda. Ini bukan hanya tentang mengingat kembali masa lalu yang menyakitkan, tetapi juga tentang memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban. Selama ini, banyak kisah dari kerusuhan 1998 yang tidak terdengar, banyak orang yang tidak mendapatkan pengakuan atas penderitaan mereka. Akhirnya, setelah beberapa malam tanpa tidur dan banyak pertimbangan, Arif memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dia merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai saksi mata untuk mengungkap kebenaran dan memberikan suara kepada korban yang terlupakan. Meskipun berat, dia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Arif menghubungi penerbit dan menyatakan kesediaannya untuk menulis buku tersebut. Penerbit memberikan dukungan penuh dan menyediakan semua sumber daya yang dia butuhkan. Arif mulai menyusun rencana penulisan, merencanakan wawancara dengan saksi-saksi lain, keluarga korban, dan para ahli. Proses penulisan buku ini membawanya kembali ke lokasi-lokasi yang pernah menjadi saksi bisu dari kekerasan tersebut. Dia mengunjungi kembali jalan-jalan yang penuh dengan kenangan pahit, berbicara dengan orang-orang yang pernah kehilangan anggota keluarga mereka, dan menggali arsip-arsip lama yang penuh dengan laporan mengerikan.
Setiap hari, Arif bekerja tanpa lelah, mencatat setiap detail yang dia temukan. Namun, semakin dalam dia menyelami cerita-cerita tersebut, semakin sering dia mengalami mimpi buruk. Bayangan-bayangan korban kerusuhan mulai muncul dalam tidurnya, seolah-olah mereka menuntut keadilan melalui dirinya. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah ketika Arif bertemu dengan Ibu Lina, seorang wanita tua yang kehilangan dua anaknya dalam kerusuhan. Dengan suara bergetar, Ibu Lina menceritakan bagaimana anak-anaknya dibunuh dengan kejam dan rumahnya dibakar habis. Air mata mengalir di wajahnya yang keriput, dan Arif merasa hati teriris mendengar kisahnya. Dia berjanji pada Ibu Lina untuk memasukkan cerita tersebut ke dalam bukunya, agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selama proses penulisan, Arif juga menyadari banyak ketidakadilan yang belum terselesaikan. Banyak korban yang hingga kini belum mendapatkan kompensasi atau pengakuan dari pemerintah. Hal ini semakin memotivasi Arif untuk menyelesaikan bukunya dengan penuh dedikasi dan integritas. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan emosional, Arif merasa bahwa dia melakukan hal yang benar. Dia bertekad untuk menyelesaikan buku ini sebagai penghormatan kepada para korban dan sebagai upaya untuk membawa kebenaran ke permukaan. Arif tahu bahwa bukunya mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dia berharap bisa memberikan sedikit keadilan bagi mereka yang telah lama terlupakan. Setiap pagi, dia menyusun jadwal wawancara dan penelitian, mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan mengunjungi lokasi-lokasi yang pernah menjadi saksi bisu dari kerusuhan 1998. Namun, sebagian besar pekerjaannya dilakukan larut malam, ketika suasana sepi dan dia bisa sepenuhnya fokus pada tulisannya. Pada suatu malam yang tenang, Arif duduk di ruang kerjanya yang diterangi cahaya lampu meja. Jendela besar di sebelahnya memperlihatkan pemandangan taman yang gelap. Angin malam bertiup lembut, membawa kesejukan yang biasanya membuatnya merasa tenang. Namun, malam itu ada yang berbeda. Ada kegelisahan yang tidak bisa dia jelaskan. Arif tengah mengetik kisah seorang korban yang dia wawancarai pagi itu. Jari-jarinya menari di atas keyboard, menceritakan dengan detail penderitaan yang dialami korban dan keluarganya. Tiba-tiba, dia mendengar suara samar seperti bisikan di telinga kanannya. Dia berhenti mengetik dan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Hanya suara gemerisik angin di luar jendela. Mengira itu hanya imajinasinya, Arif kembali bekerja. Namun, beberapa menit kemudian, dia mendengar suara langkah kaki di lorong rumahnya. Langkah itu terdengar pelan, tetapi jelas. Arif bangkit dari kursinya dan berjalan ke pintu ruang kerja, mengintip ke lorong yang gelap. Tidak ada siapapun di sana. Hati-hati, dia memeriksa setiap sudut rumahnya, tapi semuanya tampak normal. Kembali ke ruang kerjanya, Arif merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia mencoba mengabaikan perasaan itu. Dia kembali duduk dan melanjutkan menulis. Tapi ketenangannya tidak bertahan lama. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan hitam bergerak cepat di dekat jendela. Dia menoleh tajam, tapi tidak ada apapun di sana. Hanya taman gelap di luar jendela yang bergerak lembut oleh angin malam. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Arif mulai merasakan dingin yang tidak biasa merambat di sepanjang tulang punggungnya. Dia mencoba menenangkan diri dengan meneguk secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Namun, ketika dia meletakkan cangkir itu, suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Keadilan, keadilan. Suara itu berbisik pelan, seolah-olah datang dari belakangnya. Arif berbalik cepat, berharap menemukan sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Dia mulai merasa cemas. Bayangan-bayangan dari masa lalu sepertinya mulai menghantuinya lagi. Dia memutuskan untuk berhenti menulis malam itu dan mencoba tidur, berharap istirahat bisa mengusir kegelisahan yang dia rasakan. Namun, ketika dia berjalan menuju kamar tidurnya, suara langkah kaki itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih berat. Langkah itu seolah mengikuti setiap langkahnya. Arif mempercepat langkahnya, membuka pintu kamar dengan cepat, dan menutupnya dengan suara berdebum. Di dalam kamar, dia berdiri terpaku, mencoba mendengarkan lagi. Suasana hening, tapi dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Arif sulit untuk tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan-bayangan kekerasan yang dia saksikan dulu kembali menghantui. Wajah-wajah para korban, jeritan kesakitan, dan pemandangan kehancuran silih berganti muncul dalam mimpinya. Dia terbangun beberapa kali dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi harinya,
Arif merasa kelelahan dan gelisah. Namun, dia bertekad untuk tidak menyerah. Dia tahu bahwa menulis buku ini adalah tugas penting, dan dia harus menyelesaikannya. Sepanjang hari itu, dia berusaha mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Setiap malam, saat dia duduk di ruang kerjanya, suara-suara aneh dan bayangan-bayangan itu kembali. Bisikan-bisikan terus mengganggu konsentrasinya, dan langkah-langkah kaki yang tak terlihat membuatnya merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Arif mulai merasa bahwa dia tidak sendirian. Ada sesuatu atau seseorang yang mencoba berkomunikasi dengannya. Arif berusaha untuk tidak membiarkan gangguan-gangguan aneh itu mempengaruhi pekerjaannya. Setiap malam, dia tetap duduk di ruang kerjanya, mencoba menyelesaikan buku tentang kerusuhan 1998 yang telah dia mulai. Namun, teror yang dialaminya semakin intens dan nyata, membuatnya sulit untuk mengabaikannya. Suatu malam, ketika Arif sedang menulis dengan penuh konsentrasi, tiba-tiba lampu meja yang menerangi ruang kerjanya berkedip-kedip. Dia menatap lampu itu dengan cemas, lalu kembali fokus pada layar laptopnya. Namun, beberapa saat kemudian, lampu padam total, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Arif meraba-raba mencari senter yang selalu dia simpan di laci meja. Saat dia menyalakannya, cahaya senter memperlihatkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan, berdiri seorang pria dengan wajah penuh luka. Mata pria itu kosong, kulitnya pucat dengan luka-luka menganga di seluruh tubuhnya. Arif terkejut dan menjatuhkan senter, membuat ruangan kembali gelap. Dengan tangan gemetar, dia mengambil senter itu kembali dan menyorot ke sudut ruangan, tetapi bayangan pria itu sudah menghilang. Namun, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih menyeramkan. "Keadilan, kami butuh keadilan." Arif merasa jantungnya berdetak kencang. Dia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini mungkin hanya halusinasi akibat stres. Dia berusaha melanjutkan menulis, tetapi suara-suara dan bayangan-bayangan itu tidak berhenti mengganggunya. Setiap kali dia menoleh, dia melihat sekilas bayangan lain, semakin jelas dan semakin dekat. Malam berikutnya, gangguan semakin memburuk. Saat dia menulis tentang kejadian di salah satu pasar yang dijarah dan dibakar, Arif merasakan suhu ruangan tiba-tiba menurun drastis. Dia merapatkan jaketnya, tetapi dingin itu terasa menusuk sampai ke tulang. Dari sudut matanya, dia melihat sosok wanita dengan rambut panjang dan wajah penuh luka bakar berdiri di belakangnya. Wanita itu menangis pelan, suaranya seperti angin yang mendesah. "Anak-anak kami, di mana anak-anak kami?" Arif berbalik cepat, tetapi wanita itu menghilang dalam sekejap mata. Dia merasa semakin tertekan oleh penampakan-penampakan ini. Dia tahu bahwa ini bukan hanya halusinasi, bayangan-bayangan ini tampak terlalu nyata untuk diabaikan. Luka-luka yang mereka tunjukkan adalah bukti kekerasan yang mereka alami saat kerusuhan. Beberapa malam kemudian, saat Arif sedang menyusun bab tentang penyerangan terhadap warga keturunan Tionghoa, dia mendengar suara tangisan anak-anak. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah berasal dari dalam rumahnya. Arif mengikuti suara itu, langkahnya perlahan dan hati-hati. Tangisan membawa dia ke ruang tamu, di mana dia melihat 3 anak kecil dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka berdiri diam, memandangnya dengan ekspresi sedih. Salah satu anak mengulurkan tangan yang berlumuran darah, dan dengan suara kecil berbisik, "Kami ingin pulang." Arif merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi juga rasa kasihan yang luar biasa. Dia tahu bahwa anak-anak ini adalah korban dari kekerasan yang terjadi saat kerusuhan. Dia ingin membantu mereka, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Dengan keberanian yang terkumpul, dia berkata, "Aku akan menulis cerita kalian. Dunia akan tahu apa yang terjadi pada kalian." Seiring berjalannya waktu, penampakan-penampakan itu semakin sering muncul dan semakin jelas. Bayangan pria dengan luka-luka tembak, wanita dengan luka bakar, dan anak-anak yang menangis menjadi pemandangan yang hampir setiap malam menghantui Arif. Mereka muncul di berbagai sudut rumahnya, mengikutinya kemanapun dia pergi. Arif mulai memahami bahwa bayangan-bayangan ini adalah arwah para korban yang menuntut keadilan. Mereka ingin kisah mereka didengar dan diakui. Arif berusaha untuk terus menulis meskipun teror yang dia alami semakin intens. Namun, setiap malam dia dihantui mimpi buruk yang sangat nyata, seolah-olah dia kembali ke masa-masa kerusuhan 1998 di Jakarta.
Mimpi-mimpi ini begitu mengerikan dan mengganggu hingga mempengaruhi kesehariannya. Pada suatu malam, setelah bekerja larut malam, Arif tertidur dengan lelah di kursi ruang kerjanya. Saat matanya terpejam, dia langsung terlempar ke dalam mimpi yang menakutkan. Dia berada di tengah kerusuhan yang sama seperti 20 tahun lalu. Gedung-gedung terbakar di sekelilingnya, asap hitam memenuhi udara, dan jeritan orang-orang yang ketakutan menggema di telinganya. Dalam mimpi itu, Arif melihat massa yang marah membawa senjata tumpul dan obor. Mereka menyerbu toko-toko dan rumah-rumah, menjarah, merusak, dan membakar apa saja yang mereka temui. Arif berlari di antara kerumunan, mencoba menyelamatkan diri, tetapi setiap jalan yang dia tempuh tertutup oleh api atau massa yang mengamuk. Dia melihat seorang wanita tua terjatuh dan diinjak-injak oleh kerumunan, jeritannya memekakkan telinga. Arif ingin menolongnya, tetapi dia tidak bisa bergerak, seolah-olah kakinya terikat. Tiba-tiba, dia berada di sebuah gang sempit. Di depannya, seorang anak kecil dengan wajah penuh luka dan darah menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Anak itu mengulurkan tangannya, meminta pertolongan, tetapi sebelum Arif bisa mendekatinya, anak itu terseret oleh massa yang lewat, hilang dalam kekacauan. Arif berteriak memanggil nama anak itu, tetapi suaranya tenggelam dalam keributan. Mimpi itu berlanjut dengan kilasan-kilasan kekerasan yang tak henti-hentinya. Arif melihat sekelompok orang memukuli seorang pria sampai tak bernyawa, wanita-wanita diperkosa di jalanan, dan anak-anak menangis ketakutan. Setiap adegan terasa begitu nyata, begitu dekat, membuatnya merasa seperti dia benar-benar kembali ke masa lalu yang penuh kengerian. Arif terbangun dengan terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia memandang sekeliling ruang kerjanya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Namun, mimpi buruk itu begitu hidup, begitu nyata, hingga dia merasakan kembali ketakutan dan keputusasaan yang pernah dia alami. Kilas balik ini tidak hanya muncul dalam mimpinya, tetapi juga saat dia terjaga. Suatu pagi, ketika dia berjalan ke dapur untuk membuat kopi, dia tiba-tiba merasakan bau asap dan terbakar. Dia menoleh ke arah ruang tamu dan melihat bayangan orang-orang berlarian, berteriak, dan terbakar. Dia berkedip, dan bayangan itu hilang, meninggalkan ruang tamunya yang tenang. Namun, perasaan panik dan cemas masih tersisa. Di lain waktu, saat dia sedang menulis di kafe, dia mendengar suara tangisan anak kecil. Dia menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Namun, suara itu terus menggema di telinganya, mengingatkannya pada anak-anak yang dia lihat dalam mimpi buruknya. Kilas balik ini membuatnya sulit untuk berkonsentrasi, mengganggu pikirannya sepanjang hari. Ketika dia mengunjungi lokasi-lokasi kerusuhan untuk wawancara dan penelitian, kilas balik ini menjadi lebih sering. Saat dia berjalan melalui jalanan yang pernah dilanda kekacauan, dia bisa melihat bayangan-bayangan dari masa lalu. Orang-orang berlarian, rumah-rumah terbakar, dan jeritan minta tolong mengisi udara. Meskipun dia tahu bahwa ini hanyalah kenangan yang muncul kembali, perasaan takut dan teror itu terasa begitu nyata. Arif mulai merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tiada akhir. Dia tahu bahwa menulis buku ini penting, tetapi trauma masa lalu yang kembali menghantuinya membuatnya ragu apakah dia bisa menyelesaikannya. Setiap malam, dia harus berjuang melawan ketakutan dan bayangan-bayangan yang muncul. Setiap hari dia harus menghadapi masa lalu yang mengganggu. Arif merasa bahwa untuk menyelesaikan bukunya dan memberikan keadilan kepada para korban kerusuhan 1998, dia perlu mencari jawaban atas misteri bayangan-bayangan yang menghantuinya. Meskipun teror tersebut membuatnya takut, dia merasa ini adalah langkah yang penting. Arif mulai melakukan penyelidikan lebih dalam. Dia mengunjungi kembali tempat-tempat kejadian yang pernah dia saksikan 20 tahun lalu. Pertama, dia pergi ke sebuah pasar tradisional yang pernah menjadi pusat kerusuhan. Di sana, dia mencoba untuk berbicara dengan pedagang yang masih bertahan, meskipun banyak dari mereka enggan membuka luka lama. Salah seorang pedagang, Pak Slamet, setuju untuk berbicara dengan Arif setelah dia menjelaskan maksud kedatangannya. Pak Slamet mengenang dengan detail kekacauan yang terjadi saat itu. Dia menceritakan bagaimana toko-toko dirampok dan dibakar, orang-orang diseret keluar dari rumah mereka, dan kehancuran yang ditinggalkan oleh massa yang marah. Arif mencatat setiap kata yang diucapkan Pak Slamet, mencoba untuk memahami kesaksian ini sebagai bagian dari proses penyelidikannya. Selanjutnya,
Arif mengunjungi sebuah kelurahan di Jakarta yang juga menjadi saksi bisu dari kekerasan tersebut. Dia bertemu dengan beberapa keluarga korban yang masih tinggal di sana. Mereka bercerita tentang kehilangan yang mereka alami, tentang orang-orang yang mereka cintai yang tak pernah kembali. Arif mendengarkan dengan hati yang berat. Di antara keluarga-keluarga itu, Arif bertemu dengan Ibu Siti, seorang ibu yang kehilangan 2 anaknya dalam kerusuhan. Dia menggenggam tangan Arif dengan erat, air mata mengalir di pipinya saat dia menceritakan kisah tragis anak-anaknya yang tidak bersalah. Arif merasa sesak saat mendengar pengorbanan Ibu Siti, dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menulis dengan jujur dan berani, menggambarkan kebenaran yang sebenarnya. Selama perjalanannya, Arif juga bertemu dengan beberapa saksi mata lain yang menyaksikan kekerasan yang sama. Mereka memberikan cerita-cerita mereka dengan berbagai sudut pandang, memberikan Arif gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi selama kerusuhan itu. Beberapa di antaranya masih terlihat trauma, menghindari percakapan tentang masa lalu mereka. Di tengah penyelidikannya, Arif juga mulai mendengar cerita tentang fenomena mistis yang terjadi di sekitar tempat-tempat kejadian kerusuhan. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa mereka juga pernah melihat bayangan-bayangan yang tidak dapat dijelaskan, muncul dalam suasana yang tegang dan penuh kebencian. Arif mencatat informasi ini dengan seksama, menyadari bahwa kisahnya mungkin lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Namun, semakin dalam Arif menyelidiki, semakin sering juga dia mengalami gangguan dari bayangan-bayangan itu sendiri. Mereka muncul di antara percakapannya dengan saksi-saksi, di tengah-tengah penulisan di ruang kerjanya, bahkan ketika dia sedang berjalan sendirian di jalanan yang sepi. Mereka menuntut perhatian, memaksanya untuk mendengarkan cerita mereka dengan lebih teliti. Arif mulai merasa terbebani oleh tanggung jawab ini. Dia merasa bahwa tidak hanya memberikan suara pada para korban yang telah tiada, tetapi juga harus memahami dan mengungkapkan misteri di balik penampakan-penampakan ini. Dengan setiap kisah yang dia dengar dan setiap lokasi yang dia kunjungi, dia merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran yang sebenarnya. Arif telah melakukan penyelidikan intensif selama berbulan-bulan, mengumpulkan kisah-kisah para korban kerusuhan 1998 dan mencoba mencari kebenaran di balik penampakan-penampakan yang menghantuinya. Namun, satu hari, dia menemukan bukti yang benar-benar mengguncangnya. Saat sedang melakukan wawancara dengan seorang mantan aktivis hak asasi manusia yang terlibat langsung dalam menyelamatkan korban kerusuhan, Arif secara kebetulan menemukan arsip lama yang tersembunyi di balik rak-rak tua. Arsip tersebut berisi berbagai dokumen dan laporan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, termasuk bukti-bukti yang menunjukkan bahwa banyak korban kerusuhan belum mendapatkan keadilan dan pengakuan yang layak. Dalam arsip itu, Arif menemukan laporan medis yang menunjukkan bahwa banyak korban mengalami luka-luka serius dan trauma psikologis yang mendalam akibat kekerasan yang mereka alami. Banyak di antara mereka mengalami luka bakar, patah tulang, bahkan trauma jiwa yang parah. Namun, sebagian besar dari mereka tidak pernah menerima perawatan medis atau dukungan psikologis yang memadai. Selain itu, Arif menemukan bukti-bukti tentang bagaimana beberapa kasus korban kerusuhan tidak pernah dituntaskan hingga ke pengadilan. Laporan-laporan itu mencatat bahwa pelaku kekerasan seringkali tidak diadili dengan adil atau bahkan tidak dikejar sama sekali, meninggalkan keluarga korban dalam keputusasaan dan ketidakadilan. Arsip tersebut juga mencakup daftar nama korban yang belum pernah terdengar, orang-orang yang telah dilupakan oleh sejarah kecuali oleh keluarga mereka sendiri. Arif terguncang melihat betapa banyaknya nama-nama ini, setiap nama mewakili seorang individu dengan cerita tragis yang belum pernah diceritakan secara luas. Selain dokumen-dokumen tersebut, Arif juga menemukan rekaman video dan foto-foto dari masa kerusuhan tersebut. Foto-foto ini menunjukkan betapa mengerikannya kejadian yang terjadi, dengan gambar-gambar bangunan yang terbakar, massa yang marah, dan korban yang terluka. Penemuan ini benar-benar mengguncang Arif. Selama ini, dia telah berjuang untuk memberikan suara bagi para korban yang telah lama terlupakan, tetapi sekarang dia memiliki bukti konkret tentang betapa dalamnya ketidakadilan yang mereka alami. Dia merasa bahwa ini adalah titik balik dalam penyelidikannya, titik di mana dia harus memastikan bahwa kebenaran ini terungkap dan bahwa keadilan diperjuangkan. Arif langsung menghubungi beberapa organisasi hak asasi manusia dan advokat yang pernah dia kenal. Dia berbagi temuannya dengan mereka, berharap untuk mendapatkan dukungan dalam memperjuangkan hak-hak korban kerusuhan. Bersama-sama,
mereka merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk mengangkat kasus-kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi, baik melalui kampanye kesadaran publik maupun melalui upaya hukum yang lebih konkret. Di tengah-tengah euforia penemuan ini, Arif juga merasa beban berat atas tanggung jawabnya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan dia harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin ada di depan. Dengan semangat yang baru, Arif kembali ke ruang kerjanya untuk melanjutkan menulis bukunya. Kini, dia memiliki lebih dari sekadar kisah-kisah pribadi, dia memiliki bukti-bukti yang kuat tentang ketidakadilan yang terjadi. Dengan setiap kata yang dia tulis, dia bertekad untuk memastikan bahwa suara para korban kerusuhan tidak pernah lagi diabaikan, bahwa kebenaran akan terungkap, dan bahwa keadilan akhirnya akan diperoleh. Arif telah menjalani perjalanan yang menegangkan dalam penelitian dan penulisan bukunya tentang kerusuhan 1998. Namun, satu malam, segalanya mencapai puncaknya ketika dia menghadapi bayangan-bayangan korban secara langsung. Pada malam itu, Arif duduk di ruang kerjanya, menelusuri dokumen-dokumen terbaru yang dia temukan tentang ketidakadilan yang dialami korban kerusuhan. Ruangan itu sunyi, hanya lampu meja dan laptopnya yang menerangi ruangan. Arif merasa seperti ada yang mengawasinya, tetapi dia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan fokus pada pekerjaannya. Saat dia sedang menulis tentang salah satu kasus yang paling menyakitkan, dia merasa udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin. Sebuah kehadiran yang tak terlihat mulai terasa di ruangan itu, seperti aura kehadiran yang memenuhi udara. Arif merasa bulu kuduknya merinding, tetapi dia berusaha untuk tidak terganggu. Tiba-tiba, bayangan seorang pria dengan luka-luka parah muncul di depannya. Pria itu berdiri di tengah-tengah ruangan, menatap Arif dengan mata kosong yang penuh dengan keputusasaan. Luka tembak di dadanya mengalirkan darah ke baju putihnya yang kusam. Arif terkejut dan hampir terjatuh dari kursinya. Dia datang untuk meminta keadilan, bisik suara halus di telinga Arif, meskipun tidak ada orang lain di ruangan itu selain mereka berdua. Arif menelan ludahnya, mencoba untuk mengatasi kepanikannya. Dia menyadari bahwa ini bukanlah halusinasi atau mimpi buruk. Arif sedang menghadapi arwah dari masa lalu yang muncul untuk meminta bantuannya. "Tolonglah kami," desis pria itu dengan suara serak, suaranya seperti angin malam yang menusuk tulang. "Kami telah terlupakan, kami belum mendapatkan keadilan." Arif merasa hatinya berdebar kencang. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan atau lakukan. Namun, keputusannya sudah jelas dalam pikirannya. Dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa lagi berbicara, harus membawa kebenaran ke permukaan untuk mereka yang telah lama terlupakan. "Mereka harus tahu apa yang terjadi pada kalian," kata Arif dengan suara gemetar. "Saya akan menulis cerita kalian. Saya akan berjuang untuk keadilan yang kalian cari." Pria itu mengangguk dengan perlahan, seolah-olah menerima janji Arif. "Jangan biarkan kami terlupakan," ujarnya, suaranya semakin mereda seiring dia mulai memudar. Bayangan itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Arif dalam keheningan yang penuh dengan rasa takut dan pertanyaan. Namun, di dalam dirinya, dia merasa lebih kuat dan lebih bertekad daripada sebelumnya. Setelah pengalaman itu, Arif merasa lebih terhubung dengan para korban dan lebih memahami misinya. Dia tidak lagi takut pada penampakan-penampakan itu, sebaliknya, dia merasa terpanggil untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Dengan semangat baru yang membara, dia melanjutkan pekerjaannya, menulis dengan lebih berani dan lebih jujur. Sejak malam itu, Arif tidak pernah lagi sendirian. Meskipun bayangan-bayangan itu kadang-kadang masih muncul, mereka tidak lagi menakutinya. Mereka memberinya kekuatan untuk terus maju, untuk terus mencari kebenaran dan keadilan. Arif duduk di meja kerjanya dengan tatapan yang serius, memandangi naskah-naskah yang tersebar di sekelilingnya. Dia telah menjalani perjalanan yang penuh tantangan dalam menelusuri kisah-kisah korban kerusuhan 1998, dan kini dia dihadapkan pada keputusan yang berat, menulis buku yang benar-benar jujur, meskipun berisiko bagi keselamatannya. Sejak pertemuan dramatisnya dengan arwah-arwah korban kerusuhan, Arif merasa semakin terpanggil untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Dia tahu bahwa banyak dari mereka tidak pernah mendapat keadilan, bahwa cerita-cerita mereka perlu didengar oleh dunia. Namun, di sisi lain, Arif juga menyadari bahwa langkah ini tidak akan mudah dan bisa berbahaya. Dia menulis dengan penuh emosi, mengingat setiap detail tragis yang telah dia dengar dari para saksi dan keluarga korban.
Setiap kata yang dia ketik adalah sebuah komitmen untuk memberikan suara bagi yang tak terdengar. Namun, semakin dalam dia menulis, semakin besar pula rasa takutnya. Dia mulai menerima ancaman tidak langsung dari pihak-pihak yang tidak ingin kebenaran terungkap. Telepon-telepon misterius tanpa suara, pesan-pesan ancaman melalui media sosial, dan bahkan pengikut yang mencurigakan yang muncul di sekitar rumahnya. Tetapi Arif tidak mundur. Dia tahu bahwa ini adalah risiko yang harus dia ambil untuk kebenaran. Dia menyadari bahwa untuk menghasilkan perubahan yang nyata, seseorang harus berani berdiri di garis depan, bahkan jika itu berarti menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya. Di tengah tekanan yang meningkat, Arif mencari bantuan dari teman-teman dan koleganya. Mereka memberinya dukungan moral yang sangat dibutuhkan dan membantunya untuk tetap tenang dalam menghadapi ancaman. Beberapa di antaranya bahkan menawarkan perlindungan fisik, tetapi Arif menolaknya dengan hormat. Baginya, menulis buku ini adalah tanggung jawab pribadi yang tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Ketika bukunya pun sudah tuntas dan ia menyerahkannya kepada penerbit, sambutan penerbit merasa puas dan buku itu naik cetak. Respon awal terhadap bukunya sangat positif. Banyak pembaca tergerak oleh cerita-cerita yang sangat pribadi dan menyentuh hati tentang korban-korban kerusuhan. Buku itu tidak hanya mendapat perhatian dari media dan masyarakat luas, tetapi juga mendapatkan apresiasi dari kalangan aktivis hak asasi manusia dan penulis berita independen. Arif merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Dia melihat bahwa usahanya untuk mengungkap kebenaran dan memperjuangkan keadilan telah memberikan dampak yang signifikan. Dia menerima banyak ucapan terima kasih dan dukungan dari keluarga korban, serta dari orang-orang yang peduli dengan hak asasi manusia di Indonesia. Di rumahnya, Arif juga merasakan perubahan yang positif. Gangguan dari arwah-arwah korban kerusuhan itu mereda secara signifikan setelah bukunya diterbitkan. Sudut-sudut gelap yang sebelumnya dipenuhi oleh kehadiran mereka sekarang terasa lebih tenang dan damai. Arif bisa merasakan bahwa arwah-arwah itu telah menemukan kedamaian sementara, setelah berhasil menyampaikan pesan mereka melalui bukunya. Namun, seperti yang dia duga, bukunya juga menarik perhatian dari pihak-pihak yang tidak senang dengan pemaparan kebenaran yang terungkap di dalamnya. Beberapa minggu setelah peluncuran buku, Arif mulai merasa diawasi. Dia sering melihat orang-orang yang mencurigakan mondar-mandir di sekitar rumahnya, berusaha tidak mencolok namun cukup jelas untuk membuatnya merasa tidak aman. Mereka terlihat seperti agen intelijen yang menyamar, yang mungkin ingin memantau gerak-geriknya atau mencari informasi tambahan. Namun, ancaman yang lebih serius datang dalam bentuk pesan singkat, ancaman pembunuhan yang dikirim ke ponselnya. Pesan-pesan itu tidak menyebutkan siapa pengirimnya, tetapi isinya jelas mengancam nyawa Arif. Pengirim pesan juga meminta agar bukunya ditarik dari peredaran. Namun Arif menolak dengan tegas. Tak lama setelah itu, Arif mulai mengalami masalah dengan perangkat elektroniknya. Ponselnya diretas, menyebabkan data pribadi dan komunikasi pentingnya terancam bocor. Dia merasa seolah-olah tidak ada tempat yang aman lagi, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Di tengah ketakutan dan kecemasan, Arif memutuskan untuk mencari bantuan dari ahli keamanan cyber dan investigator swasta. Mereka membantu dia untuk mengamankan perangkat elektroniknya, menganalisis serangan yang terjadi, dan memberikan saran tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, Arif juga mencari dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Mereka memberinya semangat dan dukungan moral, serta membantunya untuk tetap tenang dalam menghadapi ancaman yang dihadapinya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Sekelompok orang berpakaian serba hitam menggedor rumah miliknya. Mereka kemudian memaksa Arif untuk ikut bersamanya dan membawanya ke dalam mobil jeep. Mobil itu menderu di dalam kegelapan malam entah kemana. Seminggu kemudian ditemukan mayat mengambang di pantai pinggiran Jakarta dan diidentifikasi sebagai Arif. Besoknya di koran muncul berita kecil di sudut halaman koran. Dalam berita disebutkan, mantan jurnalis dan penulis buku tentang tragedi 1998, Arif tewas karena terseret ombak setelah berenang tanpa pengaman.